ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Itu sawang dan jambai Pak. Juga lirin sangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Jadi inilah tugas kita untuk menyelamatkan mereka yang dampak dari korban. Mungkin lebih dahsyat ini perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana atau musibah banjir yang terjadi di Sumatera, salah satunya di Aceh ya, membuat Gubernur Muzakir Manaf alias Mualim ini sampai menangis menceritakan kondisi dari dampak banjir bandang ya, yang beberapa desa atau kampung hilang di sana. Apalagi ya, kita lihat di sana ada beberapa daerah yang terisolir ya, diakibatkan jembatan putus sehingga bantuan melalui darat pun tidak bisa terjangkau kepada mereka yang lagi mengungsi. Dan di daerah yang terdampak banjir ini ya, sudah 5 hari lebih di sana listriknya mati. Seperti bantuan makanan dari pemerintah sampai sekarang ya, mereka yang terdampak banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan apa yang kita lihat ya di sosial media, di sana juga ternyata banyak korban dari dampak banjir bandang ini yang belum ditemukan ya, karena terbawa arus yang begitu kencang. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Sumatera ini, yaitu banjir bandang yang begitu besar yang menelan begitu banyak korban jiwa, tetapi pemerintah sampai sekarang belum menetapkan bahwa apa yang terjadi di Sumatera Utara bagian dari bencana nasional. Padahal kalau kita lihat ya, kriteria pemerintah untuk menetapkan bencana nasional di Sumatera itu sudah terpenuhi. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintahan di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang kolom komentar akunnya ditutup ya Pak. Gua nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan, tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini, yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini, untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya, membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi, dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel kekuasaan, yang kasih tiket masuk untuk para perambah asal dapat amplop tebal. Jadi stop bicara pemulihan ekonomi padahal ini akumulasi keserakahan yang dipelihara. Ya, kalian yang ngerasa. Share video ini sebanyak mungkin agar dunia tahu apa yang terjadi.
Pak, aku mau nanya, kita ini yang di Sumatera masih bagian dari Indonesia kan Pak? Soalnya udah kayak gitu bencana alam ini kan Pak, tapi belum cukup juga menetapkannya sebagai bencana nasional gitu ya kan Pak. Jadi Bapak, kemarin kan Bapak mau bantu negara lain itu ya kan, menyumbang kalau nggak salah katanya 45 miliar ya kan Pak. 45 miliar apa 45 triliun, aku salah kayaknya baca ya kan, correct if I'm wrong ya kan gitu. Ini Pak, kami orang Sumatera ini waktu Bapak menjabat, kami itu ikut loh milih Bapak, ikut nyoblos kemarin Bapak. Yang milih Bapak itu manusia loh, bukan goib, bukan. Karena kami butuh tenaga medis lebih, kami butuh pangan lebih, evakuasi secepatnya Bapak. Karena kenapa? Udah lihat nggak video anak yang ditaruh di box untuk diselamatkan? Karena evakuasinya agak lambat Bapak. Helikopter kita kayaknya kurang digerakkan gitu Bapak, gitu. Makanya Bapak penting gitu lah, tolong dibuka sedikit matanya, jangan dulu urus negara lain. Padahal kami yang di Sumatera ini kayak dianaktirikan Bapak. Apa karena kami yang Sumatera ini udah terlampau mandiri banget selama ini, jadi Bapak udah terbiasa kayak udahlah yang di Sumatera itu kan mandiri gitu ya kan Bapak ya. Jadi tolong Mbak, yang ini kami nggak bisa mandiri Bapak, tolong dibuka matanya, dibuka hati nuraninya sedikit Bapak. Masa sih saya yang tidak bersekolah ini lebih punya ngot alam dari Binjai? 30 kabupaten kota ada satu yang misalnya itu ya menurut saya bukan mewakili semuanya. Jujur ini janggal sih, bencana yang terjadi di Sumatera cuma dianggap seram di sosial media sama kepala BNPB. Dia juga ngomong kalau bencana di Sumatera ini belum memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai bencana darurat nasional. Mohon maaf Pak, Gibran juga belum memenuhi kriteria buat jadi wapres, tapi aturannya bisa diubah di MK. Ini mau nunggu apa lagi? Mau nunggu ratusan nyawa hilang lagi? Atau mau nunggu ketemu bangkai hewan endemik puluhan lagi di Sumatera? Ini juga Raja Juli, Menteri Kehutanan ngomong kalau ini momen yang pas untuk memperbaiki tata kelola hutan. Mohon maaf, kenapa nunggu ratusan orang meninggal dulu Pak? Lu kebanyakan main domino sama tukang kayu gini nih. Lu lihat tuh, kayu gelondongan yang masuk rumah warga itu karena tanda tangan izin kelola lahan yang dibayar ratusan nyawa. Kalau gini caranya, ini bukan cuma momen yang pas untuk memperbaiki tata kelola hutan, tapi momen yang pas juga buat ganti Menteri Hutan. Sampai kapan kita mau dibodoh-bodohin kayak gini? Kenapa kalian nggak ngaku aja salah, minta maaf, terus berbenah? Kenapa malah playing victim, nyalain cuaca, nyalain hujan, nyalain siklon, nyalain pohon yang tiba-tiba tumbang? Anak kecil juga tahu, kalau hujan itu yang turun air, bukan kayu gelondongan, Pak. Ini tuh akibat dari tanda tangan Anda-Anda semua yang menyerahkan 10 juta hektar hutan Sumatera untuk dijadikan kebun sawit, tambang emas, dan lain-lain. Terus bodohnya, ada orang yang nyamain kualitas pohon kelapa sawit dengan pohon asli yang hidup di hutan, hanya karena sama-sama pohon dan sama-sama ada daun. Anda semua yang dapat keuntungan dari para pengusaha dan investor asing karena berhasil menjual tanah Sumatera, tapi hari ini yang rasain dampaknya bukan Anda, Pak, melainkan warga Sumatera yang nggak tahu apa-apa. Mereka kedinginan, kelaparan, bahkan rumah kendaraan mereka hancur hanyut di bawah arus. Bahkan banyak anggota mereka yang belum ditemukan. Bukan cuma manusia, Pak. Gajah, orang utan, dan ratusan satwa lainnya harus kehilangan rumah asli mereka. Sampai bingung mau cari makan kemana. Coba dipikir. Kenapa kejadian ini belum kalian naikin statusnya jadi bencana nasional? Padahal kalian loh yang jual-jual hutan. Kenapa sampai sekarang belum ada yang ngaku salah? Padahal fakta-fakta udah muncul semua di media. Pray for Sumatera. Warga Jatiwaika. Saling bantu, saling doa. Untuk semua saudara kita yang ada di sana. Rakyat lagi kena musibah bencana banjir bandang. Presiden sibuk pantau situasi, BNPB sibuk evakuasi, TNI Polri sibuk buka akses ke lokasi. Menteri Kehutanannya malah ikut acara ginian sama ketua partainya. Sakit ini orang. Dalam materi pelajaran anak kelas 4 SD itu udah dikasih tahu penyebab terbesar banjir bandang adalah penebangan liar. Sampai itu hutan jadi gundul. Dan ketika banyak beredar video banjir bandang yang ngebawa tumpukan kayu gelondongan, pihak Kemenhutnya malah ngomong kayak gini. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu
Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi pohon tumbang ya. Ini dia mikir kita semua bego kali ya? Goblok. Kagak ada cerita pohon tumbang terus bisa jadi kayu gelondongan kayak gitu. Tolol. Apa lo? Bencana semenakutkan itu dibilang hanya mencekam di media sosial. Kami share di media sosial bukan untuk cari sensasi. Kenapa? Kenapa ratusan korban MD dan kerusakan mengerikan di Sumbar, Sumut, Aceh gempar di dunia internasional tapi terkesan biasa di bumi pertiwi? Kenapa bencana Sumatera tak jadi bencana nasional? Kenapa kayu yang tampak terpotong rapi disebut alami? Kenapa bencana semenakutkan itu dibilang hanya mencekam di media sosial dengan komentar dan ekspresi yang membuat kami makin terluka? Bapak Ibu yang terhormat, 1-2 titik mungkin terlihat pulih, tapi trauma dan suasana mencekam masih menyelimuti. Banyak daerah yang terisolir karena dampak bencana yang dialami, tanpa listrik, tanpa sinyal, dan tanpa makanan berhari-hari. Kami share di media sosial bukan untuk cari sensasi, tapi untuk memberitahu realita dampak dari tragedi yang rakyat alami akibat ulah proyek yang seolah tak tampak hingga kini. Teman-teman, 441 orang sudah tewas, 406 menghilang, dan status bencana nasional masih belum ditetapkan. Yang lebih gilanya, malah yang dikerahkan adalah buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer mengatakan bahwa status bencana nasional harus berdasarkan ketidakmampuan suatu kepala daerah, dan itu salah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketetapan bencana nasional, di pasal 51 ayat ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan dengan jelas bahwa ini itu tergantung oleh skala bencana. Dan skala bencana yang terjadi di Sumatera sudah melewati ambang batas aman karena sudah ada ratusan orang tewas, ratusan orang menghilang, ribuan orang terluka, jutaan terdampak, jalan-jalan putus, pasokan makanan juga menipis, orang-orang kelaparan, kedinginan, dan sakit. Kenapa status bencana nasional itu begitu penting? Karena ketika ada status bencana nasional, maka APBN bisa langsung dikucurkan. Dengan dikucurkannya APBN, maka korban-korban yang berjatuhan akan lebih sedikit. Ini bukan tentang ras, ini bukan tentang agama, ini adalah masalah kemanusiaan. Ayo kita lawan narasi ini, kita desak pemerintah untuk menjadikan status bencana ini menjadi status bencana nasional. Bersama Posipit kita lawan, kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Ini buat yang masih yeping tentang kenapa bencana di Sumatera masih belum ditetapkan jadi bencana nasional. Penting banget untuk memahami kriteria daripada penetapan status bencana nasional. Jadi ramai di media sosial, kemarin ribut-ribut, ini bencananya bencana besar. Jadi kalau misalnya ada bencana besar, itu otomatis harus dijadiin bencana nasional. Dan kalau misalnya belum dijadiin bencana nasional, artinya pemerintah pusat dianggap lambat. Pret. Ini yang harus semua daripada kita pahami bahwa di dalam penetapan status bencana nasional itu sebenarnya ada prinsip hukumnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2008. Di mana penetapan status bencana nasional bukan dilihat daripada skalanya, tapi dilihat daripada lumpuh atau tidaknya pemerintah daerah. Menurut pedoman penetapan status keadaan darurat bencana BNPB, itu pertama status daruratnya di level kabupaten kota. Status darurat ditetapkan dan jika Pemda masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan komando darurat, dan menangani evakuasi dasar. Nanti kalau misalnya pemerintah daerah, kabupaten kota nggak sanggup, nanti ini akan diverifikasi oleh gubernur, barulah nanti naik level provinsi. Nah kalau ya semoga membantu gitu. Jadi jangan bilang kalau itu nggak ada dasarnya. Karena kan kita bicara produk hukum dan ini diatur sama undang-undang secara hierarki di antara semua yang ada, misalnya Perpres atau pedoman Kementerian Kelembagaan atau aturan Kementerian Kelembagaan harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 soal penanganan bencana. Semoga membantu. Ada yang nanya, apa Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam juga banjir separah ini karena deforestasi? Jawabannya yes, dan datanya jelas. Gue coba jelasin ya. Vietnam kehilangan lebih dari 55% hutannya sejak 1950-an karena logging dan ekspansi pertanian. Malaysia buka jutaan hektar hutan, Sabah Sarawak untuk sawit dan kayu. Filipina tinggal punya 20-23% hutan alami sejak deforestasi berat sejak 1970-an. Thailand dan Myanmar menebang bukit untuk karet dan jagung. Indonesia, Sumatera dan Kalimantan kehilangan lebih dari 30 juta hektar hutan akibat sawit, HTI, dan logging selama 40 tahun terakhir. Jadi ketika cuaca ekstrim datang, atmosfer makin lembab, laut makin panas, wilayah ini kehilangan sistem pertahanannya. Sederhana kok, ketika akar hilang, tanah longsor. Pohon hilang, air langsung masuk sungai. Gambut rusak, banjir bandang. Ini bukan sekedar musibah alam, ini konsekuensi ekonomi selama puluhan tahun. Ini karma deforestasi hutan Asia Tenggara.
Pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Ini merupakan sebuah berita yang sangat menyedihkan dan memilukan bagi kita masyarakat Sumatera yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengingat banjir dan tanah longsor yang terjadi di ketiga wilayah ini memiliki dampak yang sungguh sangat luar biasa. Ada hampir 100 orang yang kehilangan nyawanya. Ada ratusan ribu penduduk yang terpaksa mengungsi. Ada kerusakan infrastruktur yang sangat masif. Ada kerugian materi masyarakat yang mungkin akan mencapai triliunan rupiah. Tetapi oleh Bapak Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa bencana itu hanya bencana daerah dan tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini sungguh sangat menyedihkan bagi kami masyarakat Sumatera. Kenapa, Pak? Tidak ditetapkan sebagai bencana nasional agar pemerintah pusat bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk segera memulihkan keadaan yang terjadi di ketiga daerah ini. Apa karena ini terjadi di Sumatera, bukan di Pulau Jawa? Kenapa kalau di Pulau Jawa terjadi bencana, para menteri berlomba-lomba turun ke lokasi? Tetapi ketika ini terjadi di Sumatera, bahkan statusnya pun tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagaimana mungkin mengharapkan pemerintah daerah untuk menanggulangi dan menyelesaikan dampak dari banjir dan longsor ini? Mungkin banjirnya sudah surut, Pak. Tapi dampak yang ditinggalkan sungguh sangat masif, Pak. Ada banyak sekali infrastruktur yang membutuhkan biaya. Mungkin ratusan miliar bahkan triliunan untuk perbaikannya. Di mana kemampuan Pemda itu, Pak? Karena, Pak, anggaran untuk pemerintah daerah tahun 2025 telah dipangkas oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. 2026, TKD untuk daerah dipangkas lebih besar lagi. Dari mana daerah bisa melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan dampak banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi ini kalau tidak ditangani oleh pemerintah pusat? Kenapa seperti ini, Pak, kebijakan pemerintah pusat untuk Sumatera? Seakan-akan warga Sumatera ini warga kelas 2 di Republik ini. Sangat berbeda perlakuannya kalau terjadi bencana di Pulau Jawa. Kenapa seperti ini, Pak? Tolong, Pak, tinjau kembali. Tetapkan bencana yang terjadi di Sumatera ini sebagai bencana nasional. Pertanyaan baliknya adalah, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Nih, udah ngerti kan sekarang? Paham kan sekarang? Nih, kenapa kita harus peduli sama alam? Nih, ngerti kan sekarang? Udah paham kan sekarang? Ngerti gak sih? Nih, paham gak sih? Udah ngerti kan sekarang? Udah kan? Nih, lihat.